no guns. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok anggota kepolisian yang sedang menggerebek pabrik pembuatan narkoba. Kelompok ini dipimpin oleh seorang kapten polisi bernama David. Di dalam, mereka berhasil menangkap seorang manajer pabrik bernama Juantos. Di sini, David bilang kalau Juanto kooperatif, maka ia akan diperlakukan dengan baik. Juantos yang tidak percaya dengan kata-kata David langsung mencoba melakukan perlawanan. Demi keamanan dan keselamatannya, David pun dengan terpaksa melumpuhkan Juantos. You can move. What the fuck? Setelah menghabisi Juantos, David dan anggotanya baru menyadari jika tempat tersebut sudah dipasangkan bom waktu. Dengan segera, mereka pun langsung menyelamatkan diri. You gotta get out of here. Now! Scene pun beralih memperkenalkan kita pada seorang kuli bangunan bernama John. Sebagai informasi, dahulu John adalah mantan pasukan khusus. Hingga suatu ketika, karena dianggap terlalu brutal dalam menjalankan misi, maka John akhirnya diberhentikan. Nah, karena harus tetap menafkahi keluarganya, John mau tidak mau menjadi kuli bangunan demi bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Are you just gonna work through lunch again? Saat sedang bekerja, sebuah mobil limusin yang ditumpangi oleh seorang bos mafia datang ke tempat John bekerja. Di sana, sang bos mafia melemparkan sebuah kotak yang ketika John buka, isinya adalah cincin pernikahan yang biasa istrinya gunakan. Dengan kondisi cincin yang penuh dengan darah, John pun langsung paham jika kini istrinya sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian, beberapa anggota ormas menghampiri John untuk minta uang keamanan. John yang kebetulan sedang beradrenalin tinggi karena kepikiran soal istrinya langsung menghabisi anggota ormas tersebut. What can I do for you boys? That part's easy. Pada keesokan harinya, David dipanggil oleh atasannya untuk mengatasi kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh John kemarin. Nah, rupanya John kini sedang ditahan di kantor polisi akibat sudah menghabisi anggota ormas. Di sini, David diperintah oleh atasannya untuk menahan John dulu setidaknya 1 minggu agar ia merasa jera. Akan tetapi, David menolak permintaan tersebut karena ternyata John dan juga David adalah sahabat dekat. David sangat yakin apa yang sudah dilakukan John sangatlah tepat karena ormas zaman sekarang bisanya cuma memalak dan sering mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat. Your buddy is still in the holding tank. Thought you'd like to be his escort. Big loner is always hanging out in the records room. I've seen you two together. You're the only one he ever talks to. John. But his attackers didn't wait for our arrival. He's in the tank pending review of an eyewitness who heard gunshot. Chief, he's a good man. He's been through a lot. There's nothing more dangerous than a man who's lost everything. Singkatnya, David pun membebaskan John dari sel tahanan. Sebelum pergi, John menceritakan jika istrinya kini sedang diculik oleh seorang mafia karena masalah lama. Mendengar hal itu, David pun berjanji akan mengurus hal ini, tapi John harus sabar karena ia harus menyelidiki kasus ini terlebih dahulu. We're here to help you. The police did a bang-up job on my wife. Ketika di rumah, John meratapi cincin istrinya sambil mengenang masa lalu. Di sini, kesedihan pun semakin terasa dan pada akhirnya John berjanji pada dirinya sendiri akan menghabisi seluruh anggota mafia sampai ke akar-akarnya. Pada keesokan harinya, John mendatangi sebuah gereja yang dipimpin oleh seorang pendeta gadungan yang juga anak buah dari si bos mafia. Selesai berkhutbah, terlihat si pendeta sudah menyandra seorang wanita cantik untuk melampiaskan nafsunya. Namun belum sempat melakukan niat buruknya, tiba-tiba... Setelah membuat beberapa tulang si pendeta remuk, John pun menggali informasi di mana lokasi istrinya disandra.
Tapi karena si pendeta mengatakan ia tidak tahu tentang hal itu, maka John pun langsung menghabisinya dengan memecahkan biji dari si pendeta. Oh, I'm the devil, whatever. No. That makes me furious. Wait. Pada malam harinya, si bos mafia yang bernama Juarez langsung mengadakan rapat darurat. Di sini ia membahas soal si pendeta yang tadi pagi dihabisi oleh John. Dalam rapat tersebut, salah seorang petinggi mafia mengatakan kalau sebaiknya mereka mengembalikan istri John karena John mustahil untuk dikalahkan. Mendengar usulan tersebut, Juarez tentu tidak terima dan langsung menghabisi orang tersebut. You can't keep fucking around with him. The more you fuck around, somebody's gonna end up looking like, you understand? Got it? Wrong. Setelah itu, Juarez bilang jika tidak ada anggota yang boleh memuji John karena ia sangat membencinya. Di sini ia juga mengatakan kalau 100% dirinya pasti berhasil menghabisi John entah bagaimana caranya nanti. Anyone else want to talk about John? I don't want to just take him out. I don't want a bullet in his head. I want revenge. 3 hari kemudian, John dan David bertemu di sebuah kafe untuk membicarakan sesuatu. Di sini, David menegur John karena sudah memulai aksinya lebih dulu sebelum polisi bertindak. John pun mengatakan kalau hal itu memang sengaja ia lakukan karena polisi pasti lama mengurus hal ini. Apalagi John juga yakin kalau para polisi belum juga tentu berani menghadapi kelompok mafia yang dipimpin oleh Juarez. Mendengar hal itu, David pun berpendapat jika perkataan John juga ada benarnya. Pada akhirnya, David berjanji akan membantu John untuk menemukan istrinya yang diculik serta akan ikut membantai Juarez beserta antek-anteknya. I'm putting my faith in your tactics. Do us both a favor. Get familiar with this gun tonight, John. Where's the bathroom? Saat David sedang berada di toilet, John dihampiri oleh beberapa wanita anak buah dari Juarez. Di sini mereka mencoba untuk merayu John dan berniat untuk membunuhnya. Namun karena John adalah orang yang tidak mudah tunduk oleh tipu daya wanita, maka ia tidak tergoda sama sekali. Hingga pada akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka semua. Perkelahian pun baru diakhiri saat David keluar dari toilet dan segera membawa John pergi dari tempat tersebut. Chill out. We're leaving. Singkatnya, setelah membawa John pergi, kini David pun mengantarkan pacarnya yang bernama Cindy untuk pulang ke rumah. Di sini, David meminta Cindy untuk pergi ke kampung halaman beberapa hari sebab ia akan membantu John menghabisi Juarez CS. David takut kalau Cindy tetap stay di kota, maka ia bisa kenapa-napa. Mendengar hal tersebut, Cindy pun memprotes dan meminta David untuk mengurungkan niatnya saja, karena Juarez terkenal sangat kejam. Oh no. You're shitting me. Whatever reason, somebody powerful out there knows what he's been up to. He's been attacked twice just in the last week. John? Baru saja David omongkan, tiba-tiba apa yang ditakutkan terjadi. Di tengah perjalanan, ia dan Cindy langsung dicegat oleh Juarez dan beberapa anggotanya yang tadi sempat berkelahi dengan John. Di bawah todongan senjata, Juarez memperingatkan David untuk tidak usah ikut campur ke dalam urusannya. Dan sebagai jaminan, Juarez pun akhirnya membawa Cindy agar David tidak berani macam-macam. I set your little scientist bitch free. Arm and head intact. I trust you won't disappoint me. 1 jam kemudian, John yang sedang lewat kebetulan melihat mobil David yang sedang terparkir di pinggir jalan. Setelah dihampiri, rupanya David sudah dalam kondisi terikat. Tak pakai lama, John pun membebaskan David dan bertanya apa yang sudah terjadi. David pun menjelaskan kalau kini mereka sudah senasib, sebab pasangan mereka sama-sama diculik oleh Juarez. They took Stacy. They just came up and took her. Who took Stacy? Some Trinitarian. Scary looking, scar running down his face, across his eye. Tak menunggu waktu lama, John dan David pun langsung bergerak untuk menyelamatkan pasangan mereka. Dan sebagai langkah awal, John akan menculik 3 pentolan anak buah Juarez untuk nantinya mereka interogasi. Shut up. You're fucked! There's no fucking baby. The fuck you! You! Pada pagi harinya, John dan juga David sama-sama tiba di sebuah tempat mobil terbengkalai, di mana 3 pentolan Juarez sudah ditahan oleh John.
Untuk pemanasan, John pun memberikan 3 pentolan tersebut sebuah siksaan yang cukup menyakitkan. Selesai pemanasan, 3 pentolan itu dibariskan dengan rapi untuk diinterogasi. Di sini David pun bertanya di mana lokasi persembunyian dari Suarez saat ini. Belum juga apa-apa, salah satu pentolan sudah berusaha melarikan diri, dan hal ini membuat John sangat kesal hingga pada akhirnya. What are you doing? Dua pentolan Juarez yang melihat rekan mereka sudah jadi mayat geprek langsung ketakutan, dan pada akhirnya membuka suara perihal di mana tempat Juarez biasa bersembunyi. I trust you're going to answer all of his questions with a smile. Pada malam harinya, John dan juga David tiba di markas tempat Juarez berada. Di sana, David mengusulkan kepada John untuk menunggu bantuan dari anggota kepolisian karena markas Juarez sangat besar sekali dan tentunya dipenuhi oleh anggota mafia. Mendengar hal konyol tersebut, John tidak mau dan mengatakan kalau itu adalah ide buruk. Lebih baik mereka langsung masuk saja dan menghajar setiap mafia yang terlihat di depan mata. David yang tidak bisa mengatur John, mau tidak mau menurutinya. Mereka pun akhirnya berpisah, di mana John akan masuk lewat pintu depan, sementara David sendiri akan masuk lewat pintu samping. Dan nantinya mereka akan bertemu di ruangan tengah. No guns! Selesai menghabisi mafia yang ada di depan, John lanjut lagi ke ruangan yang berisi anggota geng motor yang juga anak buah dari Juarez. Sama seperti di depan, kebrutalan John sangat memuaskan kita sebagai penonton. Di sisi lain, Juarez saat ini sedang menyaksikan apa yang John lakukan melalui CCTV. Melihat John yang begitu brutal, ia pun menugaskan anggota wanita untuk menghabisi John menggunakan sebuah tipuan. Tak butuh waktu lama, si wanita pun menghampiri John dan mengatakan kalau ia adalah korban penculikan dan akan diperkaos. John yang merasa kasihan dengan wanita itu mencoba menenangkannya, namun tiba-tiba... Di saat yang bersamaan, David yang fisiknya juga tidak sekuat John pada akhirnya juga berhasil dikalahkan. Singkatnya, John dan juga David ditahan di sebuah ruangan bersama dengan Cindy yang sebelumnya sudah diculik terlebih dahulu. Di sini kita diperlihatkan bagaimana brutalnya John dalam menghabisi mafia. Karena dalam posisi seperti ini saja, John masih bisa melukai salah seorang mafia yang mau menyiksanya. Akibat apa yang baru saja John lakukan, ia pun dirantai lebih ekstrim lagi agar tidak leluasa bergerak. Setelah para mafia pergi, David bertanya kepada John apa yang sebenarnya sudah John perbuat hingga Juarez benar-benar membencinya. Di sini, John akhirnya menceritakan jika dahulu ia sempat ditugaskan untuk memberantas sebuah kelompok mafia yang dipimpin oleh Juarez karena dianggap sudah mengganggu keamanan negara. Namun dalam suatu insiden, John malah tak sengaja membunuh istri Juarez, sementara Juarez yang menjadi target penggerebekan malah berhasil melarikan diri. Just a few months ago, to find out after all this time, just life dealing its sick hand. The only light in my life was gone, and only darkness remained. Tak lama kemudian, John dibawa oleh anak buah Juarez untuk disuruh bertarung dengan salah satu fighter terbaik dari Juarez berjuluk si tangan baja. Dari sini kita pun tahu jika Juarez memiliki bisnis sampingan, yakni bisnis sabung orang sebagai pemasukan tambahan selain jualan barang haram. Pertarungan tersebut menghalalkan segala cara dan aturannya adalah pertarungan baru berhenti sampai salah satu pihak mati. Dalam pertarungan ini, John sebenarnya hampir dikalahkan oleh si tangan besi. Namun ketika mau menyerah, John terbayang oleh wajah istrinya yang sedang berharap untuk diselamatkan. Karena hal tersebut, John pun akhirnya bangkit dan berhasil mengalahkan si tangan besi.
Selesai bertarung, John pun ditodong oleh anak buah Juarez dan rencananya akan dibawa kembali ke ruang tahanan. Namun belum sempat anak buah Juarez membawa John, tiba-tiba rupanya tembakan tadi berasal dari David yang baru saja berhasil kabur dari ruang tahanan. Di sini, David langsung mengajak John untuk menghabisi sisa anak buah Juarez yang masih berada di gudang. Singkatnya, John akhirnya berhasil mencapai ruangan tempat Juarez bersembunyi. Melihat John yang berhasil menemukannya, Juarez langsung mengatakan kalau ia sudah menciptakan sebuah racikan narkoba jenis khusus yang bisa membuat manusia sakau seperti zombie. Lebih lanjut lagi, ia juga mengungkap kalau sudah menyuntikkan obat tersebut kepada istri John sehingga mustahil John bisa mengembalikannya sebagai manusia normal. Mendengar hal itu, John tentu langsung murka dan menghajar Juarez. Setelah dipukul beberapa kali, anehnya Juarez sama sekali tidak merasakan sakit. Nah rupanya, sebelum kedatangan John, Juarez sudah meminum sebuah doping yang membuat tubuhnya keras seperti baja dan tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Di luar markas, David juga sedang membantai anak buah Juarez yang berada di sana. Dengan skillnya sebagai anggota kepolisian, David dengan mudah menghabisi mereka semua. Setelah membantai anggota Juarez tanpa sisa, David pun membuka salah satu gudang yang ternyata isinya adalah orang-orang yang sudah mencoba narkoba jenis baru yang Juarez buat. Mereka semua bertingkah seperti zombie dan tidak akan bisa kembali normal. David yang takut dengan kelakuan mereka karena mirip seperti zombie langsung membantai mereka semua dengan senjata milik anak buah Juarez. Kembali ke John yang di tengah pertarungan tak sengaja menemukan istrinya yang diculik oleh Juarez. Di sini, sang istri sudah bersikap seperti zombie karena memang sudah disuntikan narkoba jenis baru. Melihat hal ini, John hanya bisa bersedih dengan kondisi istrinya. Tak lama kemudian, John pun kembali diserang oleh Juarez. Di sini, karena pukulan biasa tidak lagi mempan, maka John pun berniat untuk menghabisinya. John sadar meski Juarez kebal akan rasa sakit, tapi kalau tubuhnya dibelah tetap saja ia akan mati. Di samping itu, Cindy yang hendak kabur tiba-tiba dicegat oleh salah seorang wanita anak buah Juarez. Di sini perkelahian yang tidak imbang pun akhirnya terjadi. Karena anak buah Juarez memiliki skill bela diri di atas rata-rata, sementara Cindy hanya mbak-mbak kasir biasa di sebuah kafe. Saat akan dihabisi, disitulah David datang bak pahlawan dan langsung menghabisi anak buah Juarez. Singkatnya, Juarez dan anggotanya berhasil diratakan oleh John dan juga David. Sebelum keluar, John memilih untuk meledakkan markas Juarez dan mengikhlaskan istrinya yang sudah menjadi zombie. John menganggap bahwa hal itu adalah bayaran dari dosa masa lalunya yang sudah menghabisi istri Juarez. Meskipun hal tersebut juga dilakukan secara tak sengaja. Beberapa hari kemudian, David dipanggil oleh atasannya untuk dimintai keterangan. Tentu apa yang David lakukan beberapa hari belakangan bersama John sudah melanggar aturan sebagai anggota kepolisian. Dan atas hal inilah David pun akhirnya dipecat. You want me to allocate, to investigate what your crazy loner friend... Jesus, David. After all that's happened... Singkatnya, karena sudah jadi pengangguran, David pun memilih untuk bergabung bersama John yang akan memberantas semua mafia yang ada di kota dan juga menghancurkan bisnis haram mereka. Dan dengan ini, film pun akhirnya selesai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film Wrecker yang rilis pada tahun 2022? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.